Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemauan untuk senantiasa menapati kehidupan di dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah tentu bukan hanya sampai di dunia saja, tapi sampai ketika kematian datang kepada kita dan kita akan menuai
Maka oleh karena itu jadilah kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Al-Quran mempunyai metode yang khas sebagai petunjuk bagi manusia. Salah satu metode yang dilahirkan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim adalah metode kisah. Jadi Al-Quran bukan hanya bercerita tentang akidah, tentang akhlak, tentang muamalah, tapi juga Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah apa yang telah terjadi pada masa lampau. Menurut Mana Al-Fatan, pakar ulumul Quran, bahwa kisah yang ada di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Allah menjelaskan tentang kisah para nabi dan rasul. Dan ini akan melahirkan 25 nabi yang wajib kita imani, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang orang soleh dan Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh bisa kita lihat seperti Maryam, seperti Luqman, seperti Ashabul Kahfi. Orang-orang saleh atau orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, itu adalah seperti Fir'aun, ada yang seperti Qarun, ada yang membangkang seperti Abu Lahab. Dan Al-Quran menurut Mana Al-Fatan juga menjelaskan tentang kisah seputaran Nabi Muhammad, termasuk hal perihal keadaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kisah tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah inspirasi yang harus kita ambil dari perjalanan setiap kisah yang disajikan oleh ulama di dalam kitab-kitab maupun di dalam buku-buku. Salah satu inspirasi yang sangat luar biasa, lebih-lebih bagi kita kaum muda, anak-anak muda, generasi-generasi kita, adalah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair merupakan sahabat Rasulullah yang masuk Islam ketika Rasulullah masih periode Mekah. Mus'ab bin Umair adalah keturunan orang kaya, bentuknya tampan, rupawan, dan bahkan Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, aku tidak pernah menjumpai seorang pemuda yang rambutnya rapi, pakaiannya bersih, dan bahkan wangi-wangian yang dipakaikannya, di mana jalan yang ditempuhnya pasti meninggalkan bau harum di situ. Begitu luar biasanya Mus'ab bin Umair. Dalam keadaan bergelimang harta tersebut, nikmat dunia ada pada Mus'ab bin Umair. Orang tuanya orang kaya raya. Apapun fasilitas yang diminta oleh Mus'ab akan diberikan oleh orang tuanya, tak terkecuali ketika dia tidur tengah malam. Pagi hari pas dia bangun tidur, sudah tersedia makanan yang paling enak dan minuman yang paling disukai. Namun semua itu sirna. Nikmat dunia hanya sebentar. Dan yang terbayang bagi Mus'ab bin Umair adalah nikmat di akhirat kelak. Maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam
di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika dia melakukan hal demikian dan dia menyatakan masuk Islam, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh seseorang yang bernama Utsman bin Talhah dan disampaikan kepada ibunda Mus'ab bin Umair. Apa yang dilakukan oleh ibunda Mus'ab bin Umair? Dia memblok semuanya kesenangan yang harus didapati oleh Mus'ab bin Umair. Dia membenci Mus'ab bin Umair. Dia tidak suka dengan Mus'ab bin Umair dan tak sedikit penyiksaan yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Dalam keadaan seperti itu, apakah Mus'ab bin Umair dia mundur? Tidak. Apakah Mus'ab bin Umair dia kembali kepada semula yang bergelimangan harta? Tidak. Justru dia membulatkan tekad dalam dirinya, dia ingin bersama dengan Rasulullah, bukan hanya dalam perjalanan kehidupan dunia, tapi sampai ke akhirat dan bersanding dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu sudah dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, dia adalah orang yang mempunyai jiwa yang besar. Dia tidak peduli dengan kehidupan dunia yang sebentar. Karena surga diberikan kepada orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Mus'ab bin Umair. A'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku sediakan kenikmatan surga untuk hamba-Ku yang soleh. Kata Allah dalam hadis kursi. Mala ainun ra'at, segala bentuk kenikmatan yang belum nampak oleh mata. Wala uzunun sami'at, segala bentuk yang belum didengar oleh telinga. Wala khatarun min qalbin bashar, dan belum terlintas di dalam hati manusia bagaimana besar gambaran dan nikmat surga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair adalah inspirasi bagi kita, lebih-lebih bagi kaum muda. Betapa masa muda adalah masa baru mengenal dunia. Dan tak sedikit kaula muda yang terdorong hawa nafsu untuk meninggalkan kehidupan yang abadi, hanya mengejar kehidupan dunia yang sesaat. Banyak anak muda yang terlibat narkoba. Banyak anak muda yang akibat terjadi pembunuhan. Banyak anak muda yang melakukan hal-hal yang di luar batas dan bahkan melampaui batas dalam Islam. Maka oleh karena itu tirulah Mus'ab bin Umair. Dia tidak peduli dengan nikmat yang sebentar, karena yang dipikirkannya adalah nikmat yang banyak. Makanya Nabi mengatakan dalam banyak hadis, salah satu hadis Nabi adalah sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok nanti di akhirat yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana ketika itu tidak ada yang bisa memberikan naungan melainkan adalah naungan dan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah. Maka tugas kita sebagai kaum tua, para orang tua, kita didik, kita ajak, kita ingatkan anak-anak kita agar mereka mengimarahkan ajaran Allah, mendirikan yang diperintahkan oleh Allah, menunaikan salat 5 waktu. Bukan kita dibatasi dengan kehidupan dunia, tidak. Mau kaya silakan kaya, mau banyak harta silakan banyak harta. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menghilangkan dasar-dasar keimanan di dalam generasi muda. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, kita ingatkan mereka untuk senantiasa dekat dengan masjid, dekat dengan Allah melalui salat dan bacaan Quran yang mestinya setiap hari tidak boleh mereka tinggalkan. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Mus'ab bin Umair berlanjut sampai ke Madinah, dan bahkan Mus'ab bin Umair ikut dalam beberapa peperangan. Di antaranya adalah perang Uhud. Disinilah Mus'ab bin Umair syahid di jalan Allah. Ketika ada seorang musyrik melihat bentuk Mus'ab bin Umair seperti bentuk Rasulullah, lalu dia mengambil pedangnya dan memotong tangan Mus'ab bin Umair. Putus tangan Mus'ab bin Umair yang membawa bendera Islam ketika itu, diambil pakai tangan kiri. Dipegang lagi tangan kirinya, akhirnya putus.
memisahkannya dengan kaki dan dengan anggota tubuhnya yang lain. Namun beberapa tombak sampai ke dadanya, ke punggungnya, sehingga syahidlah Mus'ab bin Umair di jalan Allah. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Masyarakat muslimin, kehidupan dunia tidak berarti apa-apa, dan kehidupan akhirat adalah mempunyai nilai yang sangat besar, dan ini hanya bisa didapati bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Makanya kisah di dalam Al-Quran tujuannya diberikan oleh Allah adalah ibaratun liulil albab, bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jangan sampai kita yang hidup di dunia ini, lebih-lebih bagi anak muda, dengan kesibukan kita main HP, main game, lupa mendirikan yang diperintahkan oleh Allah, mengejar masa depan yang cemerlang, yang positif di jalan Allah, hanya karena memikirkan nikmat sesaat. Jangan sampai kemajuan teknologi menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Gara-gara HP tinggal ibadah, tinggal salat, gara-gara main game tinggal ibadah. Jangan sampai itu terjadi, dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Salah satu jalan untuk membentuk generasi yang islami adalah falyattaqullah. Kita tidak ingin generasi kita nanti ketika kita sudah tiada, ma'asyiral muslimin, adalah generasi yang lemah kepalanya, ilmu dah ada, lemah perutnya, ekonominya hampa, lebih-lebih lemah imannya, iman tidak ada sama sekali. Maka jalan untuk memperbaiki diri adalah dengan bertakwa kepada Allah. Sebagai orang tua, kita tidak mau hanya soleh secara pribadi, tapi kita juga soleh secara sosial. Kita ajak anak-anak kita datang ke masjid, kita imarahkan rumah Allah, kita ajak generasi kita untuk mendengarkan pengajian. Inilah salah satu jalan untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada mereka tentang nilai-nilai Islam. Apalagi zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, dekadensi moral yang luar biasa. Banyak orang yang tidak peduli lagi dengan orang tuanya akibat kemajuan teknologi. Banyak orang yang tidak peduli dengan perintah Allah gara-gara main game dan bahkan dengan hobi-hobi mereka. Dan bahkan banyak orang yang meninggalkan agama Islam hanya karena ekonomi yang hampa. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus kuat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Said Sabiq, seorang muslim bukan hanya kuat secara akidah, bukan hanya kuat secara akhlak, bukan hanya kuat secara ukhuwah, tapi seorang muslim mesti ada kekuatan ilmu dan kekuatan harta. Kalau ini sudah ada bagi kita sebagai seorang muslim, maka insya Allah kebahagiaan hidup di dunia akan kita dapati dengan jalan dekat dengan Allah, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan kisah dari perjalanan Mus'ab bin Umair yang dia rela meninggalkan kebiasaan dunia dia, yang dia rela meninggalkan kesenangan dunia, hanya mengejar nikmat akhirat yang abadi, yang bisa dipikirkan dengan mata, dengan kepala dan hati kita saat sekarang ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man fazal muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa